Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiap. Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana pagi hari ini? Sehat semuanya? Baik, Ibu absen dulu ya sebelum pembelajaran. Lihat kiri kanan, ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Oke, siapa? Siapa itu? Salsa kenapa? Satunya? Nanti namanya pada teman sekelas 2-3 hari yang masuk cari tahu ya. Usahakan untuk nengok ke rumahnya atau gimana kabarnya gitu ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini di 10.8 ya. Baik. Kalian minggu kemarin saya pernah menyampaikan materi. Kita ulas dulu sebelumnya materi minggu lalu. Kita bahas tentang pasar. Nah, hari ini modul ajar kalian materi tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Oke. Sebelum ke materi saya mau ulas dulu mungkin kamu biar ingat apa sih yang dimaksud dengan pasar. Silahkan, ada yang mau tanya? Mau jawab? Saya, Bu. Oke, namanya siapa? Cynthia. Apa ya pasar itu? Pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Oke. Gimana sekalian semua setuju dengan jawabannya Pak Cynthia? Oke, di sini berarti tentang pemahaman tentang pasar sudah cukup dari. Kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Di jam terakhir kemarin saya sudah bagi kelompok, betul ya? Kita bagi 4 kelompok untuk pembelajaran sistem pembayaran dan alat pembayaran. Dan masing-masing kelompok saya tugaskan untuk membuat proyek video pembelajaran dengan materi yang saya sudah bagikan sama kelompok kalian. Nah, untuk sekarang ada kelompok yang akan mempresentasikan. Oke, yang siap sekarang presentasi kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 silakan dipersiapkan untuk presentasi. Kemudian yang lainnya simak presentasi pembelajaran dengan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 paling tidak nanti apa yang kalian dapatkan dengan hasil video pembelajaran tersebut. Untuk kelompok 2 saya silakan untuk presentasi. Pak dipersiapkan dulu. Oke, sebelum presentasi ada penilaian yang harus saya lakukan pada saat presentasi, yaitu tentang penilaian individu dan penilaian kelompok. Karena hari ini kalian akan presentasi dengan kelompok dan akan terjadi penilaian individu baik nanti yang bagaimana bisa menyikapi dan bisa menjawab soal-soal yang akan ditanyakan mungkin sama kalian yang ada di kelas ini. Ya, untuk penilaiannya tentang materi modul aja, penilaian individu dan penilaian kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek pembuatan video pembelajaran. Nah, kami akan mempresentasikan video yang berjudul fungsi uang. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ali Faisal Ramadhan Budiono. Saya
Saya Manadul Maulana. Saya Muhammad Bilal Bukhari. Saya adalah Sandi. Saya Udia Kasari. Nah, semoga setelah teman-teman menyaksikan video dari kami, teman-teman bisa menjadi lebih paham tentang materi fungsi uang dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan ya. Kami dari kelompok 2 akan membawakan fungsi uang. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kembali masih apa kembali? Sudah saya kira tidak pas. Jelas sekali. Oke, maksudnya kalau sudah jelas bersama. Contoh fungsi uang lah teman. Tapi emangnya fungsi uang itu cuma untuk bayar doang? Kita kan tahu uang itu kita gunakan sebagai alat tukar yang sah dalam suatu transaksi. Pasti fungsi uang bukan cuma buat bayar doang. Fungsi uang ini menunjukkan suatu barang atau jasa, terus menunjukkan besar kekayaan dan juga menunjukkan seberapa besar atau kecilnya pinjaman. Fungsi penahan uang ada 5, yaitu sebagai alat pembayaran sah, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penerima kekayaan yang agar tidak bingung dengan nilainya. Yang kedua adalah sebagai alat pembayaran hutang. Contoh tadi, Zida dan Reva berhutang kepada Kisha. Nah, mereka membayar hutang mereka dengan uang. Yang ketiga adalah alat penerima kekayaan. Uang dapat dijadikan sebagai simbol kekayaan. Jika seorang memiliki uang, sanksinya tidak dia menyimpan kekayaan. Yang keempat, ini lebih mudah mengerti dan memahami tentang materi. Kita kasih aplaus dulu untuk proyek pembelajaran kelompok 2. Nah, setelah melihat proyek video pembelajaran kita yang dibuat oleh kelompok 2, mungkin ada yang bertanya atau kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Saya akan buka tema pertanyaan atau siapa yang bisa jawab atas pertanyaan, atau mungkin ada yang nggak paham apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran tadi ya. Nanti di jam terakhir saya minta kalian mengumpulkan resume berupa rangkuman untuk melihat sampai di mana perhatian kalian tadi terhadap materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, untuk video pembelajaran tadi mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau cari tahu itu apa sih. Tadi kita lihat video pembelajarannya bahwasanya di sana tadi ada pembayaran uang yang bisa dilakukan, yaitu dengan fungsi uang. Fungsi uang sudah diuraikan tadi sama kelompok 2 ya. Fungsi uang itu apa? Kemudian tadi dilihat juga bahwasanya ada siswa yang melakukan pembayaran dengan COD atau dengan langsung. Itu ada pembayaran langkah-langkah pembayaran seperti itu. Oke, untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya di Taufik dan kelompok 1 ingin bertanya apa perbedaan transaksi secara langsung dan tidak langsung. Oke. Dia tanya, tadi kan dilakukan di situ ada transaksi ya, kita lihat tadi di video pembelajaran kelompok 2. Dia nanya, ada transaksi langsung dan tidak langsung. Oke, karena kalian tadi perhatikan video pembelajaran tersebut, ada yang bisa jawab sebelum Ibu mungkin nanti bantu jawab. Silakan. Oke, namanya siapa? Saya Udia Kasari yang menjawab. Jadi simpelnya perbedaannya itu ada di letak bentuk fisiknya. Pembayaran langsung itu menggunakan ada bentuk fisik uangnya, sedangkan pembayaran tidak langsung itu tidak ada. Contohnya pembayaran langsung itu menggunakan uang kertas atau uang logam, sedangkan pembayaran tidak langsung itu menggunakan ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Gimana dengan jawaban temannya? Sudah cukup paham ya? Jadi kita ketahui pembayaran dilakukan melalui 2, langsung dan tidak langsung. Seperti tadi
saya sebutkan tadi Alif itu tadi pesan apa tadi Alif di video tersebut? Pesan helm katanya. Nah, Alif itu melakukan pembayaran langsung atau tidak langsung? Langsung. Atau tidak langsung mungkin karena bayarnya dengan Shopee Pay atau GoPay. Atau kamu bayar dengan tunai? Tunai, COD. Oh, COD melalui tunai yang dilakukan Alif tadi. Terus tadi dilakukan oleh beberapa siswa. Itu bayar apa itu? Tadi siapa perannya di dalam tadi? Ada? Bayar hutang, Bu. Oh, bayar hutang. Jadi teman kamu berhutang gitu? Saya sama Pak Zidan berhutang ke Kaisa. Oh gitu. Terus pada saat ketemu kamu bayar langsung. Itu dilakukan ya? Kayak gitu. Itu ya yang dimaksud dengan pembayaran langsung dan tidak langsung. Oke. Untuk selanjutnya mungkin di samping tadi pembayaran langsung dengan tidak langsung, ada lagi yang kalian mau tanyakan? Ya, Bu. Oke. Nama? Andre F. Faisal dari kelompok 5. Silakan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pemindah kekayaan itu? Oh, Uang sebagai pemindah kekayaan? yang dimaksud dengan uang sebagai pemindah kekayaan. Oh, karena tadi di situ ada ya fungsi turunan tadi disebutkan di materi tersebut. Oke, sebelum saya jawab, ada yang sudah paham? Oke. Namanya siapa? Saya Kisha. Ya, silahkan. Saya Kesya. ingin menjawab ya, Bu. Ya. Jadi jika seorang itu mempunyai sebidang tanah ingin memindahkan ke tempat lain, pasti kan akan sulit untuk melakukan kan. Nah, cara untuk melakukannya itu dengan cara untuk menukar dengan uang lalu membeli tanah ke tempat yang lain lagi. Oh gitu. Gimana? Kalian paham ya dengan cara pemindahan kekayaan tadi? Paham ya? Jadi gini, lebih jelasnya misalnya kamu punya sebidang tanah di daerah A, ya, nggak mungkin nih si tanah tersebut kalian bawa-bawa karena pindah rumah atau pindah tempat atau bagaimana dipindahkan, itu kan nggak mungkin ya kan tanah tersebut. Mau turunnya kayak apa juga nggak bakalan bisa ya kan. Nah, bagaimana cara pemindah kekayaan tadi? Nah, karena itu akan dilakukan satu penjualan, kemudian nanti ada transaksi pembelian. Silakan dipindahkan lagi kekayaannya berbentuk tanah yang lain di posisi atau tempat yang dia inginkan, seperti itu pemindah kekayaan ya. Atau dengan kata lain misalnya pemindah kekayaan itu bisa saja misalnya satu keluarga yang memiliki kekayaan kemudian dipindah tangankan dari satu tempat ke tempat lain, atau kalau berbentuk uang misalnya itu kayak hibah sebutnya ya, pemindahan kekayaan dari keluarga, tapi itu harus melalui surat tertentu yang nanti bisa menjadi saksi atau menjadi bukti transaksi seperti itu Pak. Itu terserah, karena mungkin dengan keluarga mungkin ada yang langsung dilakukan penjualan, ada mungkin dihibahkan atau diberikan dari keluarga A ke keluarga. Paham ya dengan materi yang tadi disampaikan kelompok 2? Oke. Untuk selanjutnya materi hari ini itu kita cukup selesaikan karena kita nanti ada lagi di minggu depan ya, masih ada satu kelompok yang belum tampil karena kemarin sudah 2 kelompok. Nah, untuk penutup atau untuk kegiatan hari ini tadi sudah tersampaikan semua sebagai tugas untuk minggu depan. Tadi saya sudah katakan pada kalian, sudah bilang bahwasannya dengan memperhatikan video pembelajaran yang tadi disampaikan oleh kelompok 2, kalian harus membuat apa tadi? Resume. Itu berbentuk kan? Nah, kan yang tadi yang bikin video pembelajaran itu kelompok 2. Jadi yang lain tadi memperhatikan. Ya, yang tidak membuat video tersebut berarti kan nggak punya nih, nggak punya beda-beda kan kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti wajib minggu depan mengumpulkan hasil presentasi kelompok 2 berbentuk resumenya ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini.
masih ada yang bertanya, boleh nanti minggu depan kita akan bahas lagi tentang video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa dikumpulkan nanti tugasnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.